Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti Safitri, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nurayani SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah ne bis in idem atau nemo debet bis vexari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari azas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat ne bis in idem: 1. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Daluarsa atau venjaring, pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan, menyulitkan pembuktian, karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP: 1. Untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. 2. Untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. 3. Untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. 4. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah: 1. Tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. 2. Ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. 3. Kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. 4. Memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP, dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk 1. Kejahatan pemalsuan surat atau uang, dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir kadaluarsa. 2. Perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan, atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. 3. Pelanggaran terhadap pencatatan sipil, dihitung sejak saat daftar pencatatan itu dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.